warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan kapanpun, dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi bersama Nakia di podcast Yes Young Entrepreneur School SMK Negeri 6 Yogyakarta, edisi spesial HUT SMK Negeri 6 Yogyakarta yang ke-58. Nah, hari ini kita selain kedatangan Pak Iwan dari Gerakan GSM, kita akan bincang-bincang lagi nih dengan salah satu tamu spesial kita. Bapak bisa perkenalan? Ya, saya Pak Rustam Maji, pernah bertugas di SMK 6 ini. Paling akhir 2016 sampai 18 saya jadi kepala sekolah di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Selamat berjumpa dengan kawan-kawan semua. Jadi Pak Rustam Maji, panggilannya apa nggih, Pak? Pak Aji. Pak Aji. Pak Aji. Pak Aji ini dulu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta. Iya. Dari tahun berapa, Pak? 2016 sampai 2018. Jadi sekitar Ya, di bawah 3 tahun. Oh iya. Ya, di bawah 3 tahun. Sebelum itu pernah Pak menjabat Saya sebelum itu jadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Oh ya. Sebelum di SMK 1 saya jadi guru dan wakil kepala sekolah di SMK 6 ini. Oh iya. Jadi 1997 sampai 2008 saya jadi guru di SMK 6, 2008 sampai 11 saya jadi wakil kepala sekolah siswaan. Lalu setelah itu bertugas sebagai kepala sekolah SMK 1. Lalu 2016 kembali lagi ke sini sebagai kepala sekolah. Oh. Begitu. Jadi Bapak sempat merantau-rantau. Sempat keluar. Iya. Bapak dulu pas menjadi guru di SMK Negeri 6 Yogyakarta itu jadi guru di Sebelum jadi guru di SMK 6, saya jadi guru di STM Muhammadiyah Pakem, Sleman. Jauh ya, jauh di Sleman. Bapak ngajar di jurusan atau pendidikan? Saya pendidikan utamanya dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi saya mata pelajaran umum. Oh, pendidikan gitu. mata pelajaran umum bahasa Indonesia nggih? Iya. Sudah lama ya berarti Pak. Terus maju menjadi kesiswaan lalu kepala sekolah. Begitu. Dan sekarang ditulis sebagai pengawas sekolah. Oh, Bapak sekarang? Ya, di kota Yogyakarta. Oh, baik Pak. Gitu. Dulu semasa Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 6 sendiri, itu Bapak menerapkan apa sih gitu Pak? Kalau sekarang kan selalunya digerakkan itu GSWM, terus Young Entrepreneur School, SMKPK. Begitu saya masuk ke SMK 6 itu memang saya sudah menyatakan pada semua guru bahwa sekolah kita adalah sekolah pariwisata yang semua unsurnya harus mengedepankan layanan pada publik tentang hospitality, tentang tourism. Sehingga waktu itu kemudian kita mengajak pada kawan-kawan guru, kawan siswa untuk performansi itu menjadi hal yang paling utama untuk kemudian kita ubah ya, dari tatanan anak pakai sepatu, kemudian seragam, kemudian pemakaian dasi waktu itu sebagai satu bentuk performansi yang betul-betul harapannya itu mendekati pada dunia tourism. Ya, itu kemudian beberapa tempat yang masih memungkinkan waktu kita kembangkan, kita rombak, kita perbaiki supaya view-nya itu view ke turisman kan begitu. Gitu. Lalu kemudian saya sampaikan pada anak-anak waktu itu bahwa keberhasilan orang itu tidak selalu berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Ya, tetapi tidak berarti meninggalkan ilmu yang dikuasai. Tetapi yang penting adalah anak harus punya keberanian untuk melakukan inovasi, mandiri dan kreatif. Ya, sehingga harapannya begitu mereka lulus itu ada nilai tambah yang menguatkan anak supaya kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kompetensi dasar, tapi punya keberanian untuk mengambil keputusan yang waktu itu kemudian kita sebut sekolahnya ya, itu menjadi entrepreneur school ya. Jadi sekolah entrepreneur kan begitu. Gitu. Dan dulu juga sudah kita lakukan setiap akhir tahun itu anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan kreasi bisnis ya,
yang itu boleh di luar kompetisi yang dikuasai setiap tahun untuk didisplay gelar karya siswa waktu itu. Dan alhamdulillah saat ini sedang berupaya tumbuh menjadi lebih besar ya, sekarang menjadi Young Entrepreneur School. Jadi lebih mudah lagi anak-anak kita dorong menjadi entrepreneur kan gitu. Satu yang saya sampaikan waktu itu adalah jadilah anak-anak yang ini pakai bahasa Jawa ya. Yang ngerti, iso ngelakoni. Oh iya. Ngerti itu jadilah anak yang kamu butuh ngerti apa yang kamu pelajari, mengerti, memahami. Mengerti memahami saja tidak cukup. Kowe kudu iso. Bisa melakukan. Dan itu belum cukup. Ada satu lagi adalah gelem ngelakoni. Mau melakukan. Jadi dia harus ngerti, tahu pemahaman tentang ilmu, bisa melakukan dan mau melakukan. Tiga-tiganya akan menjadi anak itu menjadi punya nilai lebih dan sukses untuk menghadapi masa depan yang sekarang ini kan lebih ramai, lebih ketat kompetisinya cepat. Kan itu ya. Begitu. Oh, baik Pak. Ini pandangan yang sangat bagus, baru sekali untuk SMK Negeri 6 Yogyakarta. Jadi teman-teman ini tahu berarti dulu tuh memang SMK Negeri 6 tuh nggak langsung menerapkan Young Entrepreneur School ya. Sebelumnya ada tahapan-tahapannya, ada sejarahnya Pak. Nah, pandangan Bapak sendiri nih untuk yang sekarang ini kita menerapkan Young Entrepreneur School. Fasilitas yang saya lihat begitu saya datang sini sudah lebih modern ya, lebih kalau sebutan sekarang lebih mampu memenuhi kebutuhan siswa dan ekspektasi pasar kan itu ya. Jadi adanya fasilitas tentang kafe, tentang TEVA, penguatan kompetensi entrepreneur, saya pikir ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk agar bisa memiliki keunggulan kompetisi di masa depan. Seperti yang Bapak bilang tadi, mampu untuk berkreasi, berinovasi, dan mau untuk mandiri. Begitu, ya. Saya kan mengikuti anak-anak yang sempat saya tahu sekarang lulusan SMK 6 ada di mana sekarang kan itu ya. Itu sering saya cari-cari itu, saya coba cari tahu. Ternyata memang mereka cukup kuat dalam karakter untuk berusahanya kan gitu. Dan itu harus dimulai. Karena bagi saya keberhasilan seorang businessman itu ditentukan ketika dia justru ada di akhir-akhir atau di sekolahnya. Karena dia masih punya komunitas yang kemudian nanti itu bisa dikembangkan ketika mereka lulus dan sudah mulai berani untuk meyakinkan publik punya pasar yang baik. Gitu. Saya sering begini. Anak-anak untuk membuat sebuah karangan itu tidak hanya dengan ide, tidak hanya dengan keinginan, tapi dengan proses. Cobalah berani kamu membuat sebuah kalimat. Contoh misalnya, aku mencintai Rina. Satu kalimat saja Anda buat, maka pasti akan muncul kalimat kedua. Tetapi aku tidak punya modal untuk mencintainya. Yang kedua, tapi aku tidak boleh berhenti. Saya harus berusaha untuk mendapatkannya. Yang ketiga, kan begitu. Jadi tahapan itu tidak usah dipikir lama-lama, lakukan mulai, maka akan muncul langkah-langkah berikutnya. Akan menjadi sebuah produk yang itu punya keunggulan, komparatif dan kompetitif. Itu yang saya tanamkan dulu ketika saya di SMK 6 ini. Ya, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah waktu itu kan gitu. Nah, terus pandangan Bapak sendiri nih, dengan terapan Bapak yang luar biasa tadi, apakah semakin kesini ada peningkatan, Pak? Peningkatan saya kira bagus ya di SMK 6 ya, dari status institusinya sudah menjadi sekolah pusat keunggulan, sudah ditetapkan sebagai sekolah pelaksana BLUD ya, kemudian kawan-kawan guru juga suka berkreasi, menerbitkan buku yang saya juga tahu itu ya, kreasi-kreasi seni. Kemudian ibu kepala juga mendapatkan sebagai CEO ya, best CEO untuk SMKPK ya. Saya kira itu hal yang membuat
SMK 6 menjadi punya posisi yang cukup kuat di Indonesia. Tugas guru anak-anak adalah bagaimana ini dipertahankan. Ya, Jangan dari Bapak untuk kita semua digarisbawahi. Ya, ini harus ada regenerasi. Benar. Agar statuta sekarang ini tetap bisa dipertahankan. Terus berkelanjutan ya Pak, istiqomah kalau bahasanya. Ya, begitu. Baik Pak. Yeah. Sangat dalam ini pembahasannya. Ya. Bapak kangen nggak, rindu nggak sama SMK 6? Ya, karena saya ini ada sekitar 17 tahun saya di sini. Ya, jadi guru. Jadi SMK 6 ya bagian dari kehidupan saya. Ini rumah Bapak ini. Ya, jadi rezeki mitra, kemudian kawan-kawan kan saya banyak juga di tempat ini. Suka bangga juga ketika ada siswa itu, mantan siswa ketemu Pak Haji, senang rasanya. Yo, ini SMK 6, iya Pak, kan gitu. Bahkan dulu ketika saya pindah tugas itu, ada yang kemudian mencari ke sekolah saya, Pak, kangen Bapak, kangen dimarahi tapi tidak serasa membenci gitu. Bapak berarti dulu terkenal marah-marah, tapi enggak ya Pak? Enggak, jadi pengen dimarahi tapi Bapak tidak pernah membenci gitu. Oh, berarti Bapak jarang marahin dulu? Enggak, artinya kan begini, saya bisa menjadi anak-anak, saya bisa menjadi kawan, saya bisa menjadi guru. Saya bisa menjadi orang tua, kan gitu. Sehingga itu yang saya lakukan gitu. Harapan Bapak nih untuk SMK 6 yang sekarang sudah menginjak tahun 58. Ya, saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 6 Yogyakarta yang ke-58 ya. Tentu angka 58 itu akan berlanjut ke 59 dan seterusnya. Sehingga tentu kita berharap pada tahun-tahun berikutnya SMK Negeri 6 Jakarta tetap menjadi SMK yang punya keunggulan, baik itu dilihat dari sisi kompetensi siswa, kompetensi guru, dan eksistensi SMK 6 di tingkat nasional. Baik. Gitu ya. Ini harapannya sangat bagus untuk SMK Negeri 6 Yogyakarta yang sudah menginjak umur lebih dari setengah abad ya Pak. 58 tahun, dan pasti kedepannya harus jauh lebih bisa, lebih ada peningkatan karena ini sudah umur yang tua Pak ya, untuk ya Pak. Tua dan tidak itu bergantung pada siapa yang menilai ya. Tapi karena layanan pendidikan tidak akan pernah mengenal tua. Kalau orang itu bisa tua, tapi kalau layanan tidak pernah tua, kan itu ya. Tetapi kalau itu kemudian dipakai sebagai satu perbandingan, acuan, maka yang penting adalah sekolah ini harus menjadi sekolah rujukan yang benar-benar menjadi sekolah rujukan. Sekolah yang betul-betul unggul karena memang produk-produk barangnya, TV-nya itu juga berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan di dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Alhamdulillah. Cukup banyak nih yang kita bicarakan saya dengan Pak Haji mengenai SMK Negeri 6 dan sejarah-sejarahnya sampai tahun ke-58 ini berdiri. Banyak sekali kemajuan ya Pak, alhamdulillah. Sekali lagi saya juga sebagai muridnya selamat ulang tahun ke-58 untuk SMK Negeri 6 Yogyakarta. Sukses selalu, jaya selalu, jangan sampai patah semangat untuk terus melahirkan banyak lulusan-lulusan yang berkompeten, yang semangat dan bisa bersaing di dunia industri. Satu lagi boleh saya sampaikan? Boleh. Kita dulu punya tagline. Oh iya. Tagline-nya adalah Heading to Your Better Future. Heading to Your Better Future. Artinya adalah siapapun yang masuk ke SMK 6, maka tagline-nya adalah dijamin punya masa depan yang lebih baik. Masya Allah, keren sekali Pak. Gitu. Itu tuh teman-teman semua yang masuk bisa punya masa pandangan depan masa yang depan lebih baik. Itu saja dari kita hari ini. Kembali lagi besok di
podcast Yes Young Entrepreneur School dengan banyak tema-tema menarik lainnya. Saya sendiri Naki Auriela mohon pamit, mohon maaf atas salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.